selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan memaparkan presentasi UTS saya yang berjudul Next Kak, yang berjudul Analisis Intervensi Psikologis Solution Focus Brief Strategi SFBT dalam mengatasi kasus school refusal pada remaja. Perkenal, udah namanya udah. Ya. Lanjut latar belakangnya. Di sini saya membahas mengenai pada Aditya, seorang remaja kelas 10 SMA dan merupakan anak sulung. Faktor lingkungannya yaitu karena jarak rumah ke sekolah sangat jauh, Aditya harus tinggal mandiri di kos. Bahwa dirinya tidak naik kelas. Nah, dari sini hal ini memicu guncangan emosional berat yang membuat Aditya memutuskan untuk mogok sekolah secara total atau mengalami school refusal. Kondisinya yang jauh dari orang tua memperburuk situasi Aditya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, di sini saya membahas ada 3 rumusan masalah yang dijawab dalam intervensi ini. Yang pertama yaitu bagaimana dampak psikologis ucapan wali kelas tersebut terhadap motivasi belajar Aditya sebagai anak kos. Nah, yang kedua, mengapa pendekatan solution focus brief atau SFBT menjadi pilihan intervensi yang paling tepat dibandingkan pendekatan non-CBT lainnya untuk mengatasi kasus mogok sekolah Aditya. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana tahapan implementasi praktis SFBT dalam membantu Aditya mengatasi school refusal. Next, Kak. Tujuan utama dari intervensi ini adalah manfaat penelitian intervensi yaitu sekaligus merancang program SFBT yang aplikatif untuk memulihkan perilaku Aditya. Manfaatnya seperti bagi praktisi atau konselor menjadi referensi alternatif sebagai penanganan school refusal yang cepat tanpa berfokus pada stigma kegagalan masa lalu. Lalu bagi pihak sekolah meningkatkan kesadaran guru akan pentingnya komunikasi terapik dan empati kepada siswa yang bermasalah. Tujuannya yaitu memetakan dinamika psikologis remaja kos yang mengalami krisis akademik. Yang terakhir yaitu merancang program intervensi berbasis SFBT yang aplikatif untuk memulihkan perilaku Aditya agar mau kembali sekolah. Nah, dalam proses intervensi atau tahapan SFBT ini, intervensi ini dibagi ke dalam 5 sesi utama. Saya mulai dari membangun raport dan validasi emosi tanpa menghakimi. Lalu masuk ke goal formulation memandu Aditya merumuskan keinginan konkretnya, misalnya ingin bersekolah lagi tanpa rasa malu. Nah, di sesi yang ketiga, saya menggunakan teknik miracle question, membayangkan kondisi ideal esok hari saat masalah selesai untuk merangsang harapan baru. Di sesi yang keempat, teknik expression dan schooling question, menemukan momen sukses Aditya di masa lalu dan mengukur tingkat kecemasan akademik secara terukur. Dan yang terakhir yaitu memberikan pujian atas kemandirian Aditya dan memberikan tugas rumah atau adaptasi lingkungan sekolah secara bertahap. Nah, dari sumber data dalam menyusun rancangan ini, saya mengumpulkan 2 jenis data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer ini didapatkan langsung melalui wawancara mendalam dan observasi klinis terhadap perilaku nonverbal Aditya selama sesi awal. Nah, yang kedua yaitu data sekunder, rekam jejak akademik dan laporan kehadiran dari pihak sekolah. Dan yang kedua, studi literatur berupa jurnal ilmiah dan buku teks psikologi terkait efektivitas SFBT pada kasus remaja.
ada 3 temuan utama mengenai kondisi psikologis Aditya. Yang pertama yaitu sebagai anak kos, dia kehilangan dukungan emosional langsung dari orang tua saat krisis. Dan yang kedua yaitu ucapan tidak naik kelas menghancurkan harga diri akademiknya membuat dia merasa sebagai produk gagal. Dan yang ketiga yaitu muncul kecemasan sosial yang besar, Aditya takut dicemooh teman dan mengecewakan adiknya, sehingga dia memilih mogok sekolah sebagai benteng pertahanan dari rasa malu. Selanjutnya. Nah, dari hasil intervensi ini menunjukkan perubahan positif pada 3 aspek kondisi Aditya. Aditya mulai sadar bahwa kegagalan akademik adalah sebuah peristiwa, bukan identitas dirinya. Dari sisi afektif, tingkat kecemasan sosial menurun drastis dari skala 9 ke skala 4. Secara perilaku, Aditya akhirnya menunjukkan kesediaan untuk menghadiri mediasi dan sepakat untuk kembali masuk sekolah dengan pendampingnya. Nah, dalam analisis keberhasilan SFBT ini berhasil karena pendekatannya yang berbasis kekuatan atau strength based, yaitu memanfaatkan modal kemandirian Aditya sebagai anak kos untuk bangkit. Selain itu, karena fokusnya pada masa depan, teknik ini berhasil memutus lingkaran overthinking Aditya mengenai ucapan wali kelasnya. Keberhasilan makin optimal karena diimbangi edukasi kepada wali kelas agar mengubah pendekatan komunikasinya menjadi lebih suportif. Nah, kesimpulan yang saya ambil dalam presentasi ini yaitu fenomena school refusal pada anak kos akibat kegagalan akademik tidak boleh direspon dengan hukuman atau penghakiman verbal karena akan memperparah penarikan diri sosial. Intervensi psikologis non-CBT berbentuk Solution Focused Brief Therapy atau SFBT terbukti efektif karena memberikan ruang bagi remaja untuk menemukan solusi mandiri, menjaga harga diri, dan berorientasi pada tindakan nyata di masa depan. Dan di sini saya tambahkan ada link jurnal dan bukunya.